Sebelum rekan kultivator mendengarkan kisah perjalanan si abang ganteng Wang Lin, pastikan tekan tombol like terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama alur ceritanya. Tubuh dan rambut Wang Lin mulai melayang ke udara seolah dipandu oleh energi misterius. Semburan petir datang dari tubuhnya dan dengan cepat tersebar ke dinding tebing. Jiwa asalnya dipenuhi dengan petir. Naga petir kuno tidak mau menyerah, membuat proses melahap penuh dengan bahaya. Naga guntur terus berjuang, dan semakin dia berjuang, semakin kuat petir yang dihasilkannya. Petir yang kuat menyebabkan jiwa asal Wang Lin mencapai kondisi yang akan segera runtuh. Jika bukan karena ketekunannya yang keras kepala, jiwa asal orang normal pasti sudah runtuh. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya mengeluarkan semburan petir, seolah-olah dia adalah naga guntur kuno. Dia memiliki perasaan bahwa jika jiwa asalnya tetap berada di dalam tubuhnya, tubuhnya akan terpengaruh secara langsung yang akan menyebabkan kematiannya. Jiwa asalnya segera terbang keluar dari tubuhnya. Dia mengungkapkan pandangan yang tegas, dan tanpa ragu-ragu, tangannya meraih jiwa asalnya. Dia meraih naga petir dan menarik sebagian kecil darinya. Naga guntur tiba-tiba meraung, menyebabkan jiwa asal Wang Lin memancarkan sejumlah besar petir. Petir mendarat di dinding, menciptakan banyak suara berderak. Memegang bagian dari naga petir, mata Wang Lin menjadi dingin. Tangan kirinya bergerak, menciptakan sejumlah besar batasan yang mendarat di bagian naga petir itu. Setelah melakukan ini, Wang Lin menjangkau jiwa asalnya dan meraih bagian lain. Dia terus membatasi itu. Dengan kekuatan eksternal yang membantu jiwa asalnya, siklus penyegelan dan melahap ini berlanjut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin benar-benar tenggelam dalam peleburan dengan naga guntur dan menjadi tidak sadar akan dunia luar. Tubuhnya secara bertahap kehilangan kilau dan perlahan layu. Namun, itu tidak mati. Itu telah memasuki keadaan mati suri untuk memastikan vitalitasnya tidak hilang. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Pada hari ini, naga petir di dalam asal mula, Wang Lin tidak meronta sekuat itu, tapi masih meronta. Namun, ada banyak batasan yang berkedip di tubuhnya. Mereka menumpuk bersama dan membentuk segel naga. Jiwa asal Wang Lin secara bertahap menyusut selama bertahun-tahun. Sekarang tingginya hanya 3 kaki, hanya sebesar jiwa baru seorang kultivator. Meskipun jiwa asalnya telah menyusut, itu mengeluarkan kekuatan guntur. Itu tidak lagi sebening kristal, tetapi memancarkan petir tak berujung. Seolah-olah ada jutaan ular perak bergerak di dalam jiwa asalnya. Wang Lin membuka matanya dan suara gemuruh bergema di sekelilingnya. Kemudian, 2 sinar petir keluar dari matanya seperti 2 naga dan menghilang ke dalam kegelapan. Jiwa asalnya pindah dan tiba di samping tubuhnya. Ketika Wang Lin melirik tubuhnya sendiri, kilat melintas di matanya. Matanya memberikan tekanan dingin dan ketidakpedulian. Semua otot di tubuhnya sudah layu, jadi dia seperti sekantong tulang sekarang. Jika bukan karena sekerat vitalitas yang datang dari antara alisnya, tubuh ini pasti sudah menjadi mayat. Jiwa asalnya melayang di atas tubuhnya dan secara bertahap memasukinya. Ketika dia memasuki tubuhnya, dia merasakan penghalang yang menghalangi dia. Untungnya, penghalang ini menghilang beberapa saat kemudian, jadi dia berhasil memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, petir datang dari tubuhnya dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, dia kembali normal, hanya saja dia terlihat sedikit lebih kurus dibandingkan sebelumnya. Wang Lin menghirup udara kotor. Udara ini berwarna abu-abu dan juga mengandung petir. Matanya seterang sambaran petir di langit. Dia mulai merenung secara mendalam. Perjalanan ini sangat berbahaya, tapi hasil panen saya di luar imajinasi. Meskipun saya tidak tahu apakah ini baik atau buruk, jiwa asal saya benar-benar berubah. Sekarang, jiwa asalku lebih seperti sambaran petir retribusi ilahi. Wang Lin merenung lebih keras. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar celah itu. Jiwa asal yang berubah menjadi petir. Itu menarik. Sekarang, jika seseorang ingin menghancurkan jiwa asalku, itu akan seperti mencoba menghancurkan petir retribusi ilahi. Meskipun kultivasi saya masih dalam tahap awal ascendant, setelah kesempatan ini, itu memberi saya kekuatan guntur. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Petir memenuhi tangannya dan dengan cepat membentuk bola petir. Suara ledakan datang dari dalam bola petir. Jelas itu tidak terlalu stabil. Sesaat kemudian, bola petir runtuh. Kemudian, mata Wang Lin berbinar dan dia menelannya. Ada sedikit warna merah di wajahnya, tetapi secara bertahap kembali normal. Namun, apa sebenarnya jiwa asalku saat ini? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak pernah berpikir bahwa melahap setengah dari naga petir itu akan menyebabkan jiwa asalnya berubah dengan cara yang aneh. Dia tidak bisa sepenuhnya menyerap naga petir itu. Dia hanya berhasil menyerap 1/5, dan sisanya disegel di dalam jiwa asalnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mencoba semua mantranya. Dia masih bisa menggunakan semua mantranya, termasuk sungai dunia bawah.
Baru setelah ini, Wang Lin menghela nafas lega. Namun, dia langsung merasakan ada perbedaan. Meskipun mantranya tidak berbeda dari sebelumnya di permukaan, jika seseorang mengamati dengan seksama, ada kekuatan guntur di semuanya. Untaian guntur yang sangat kuat. Wang Lin mengerutkan kening. Meningkatkan kekuatan mantranya adalah hal yang bagus. Juga, peningkatan kekuatan ini tidak hanya sedikit. Dengan mantranya saat ini, dia bisa berdiri di antara para pembudidaya, asen dan tingkat menengah. Bersama dengan harta magisnya, dia bahkan bisa bertarung dengan para pembudidaya, asen dan tahap akhir. Namun, Wang Lin masih merasa ada yang tidak beres, seolah ada sesuatu yang terlupakan. Dia merenung untuk waktu yang lama, dan perasaan itu masih ada. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar dari celah itu. Di luar benar-benar gelap, dan suara tenaga hisap seperti ratapan hantu. Semakin dekat dia ke pintu keluar, semakin kuat suara itu. Melihat keluar celah, seolah-olah sambaran petir melintas di benak Wang Lin, dan dia tiba-tiba tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada penghalang itu ketika jiwa asalku mencoba untuk kembali ke tubuhku? Ekspresi Wang Lin sangat jelek. Iblis yang tersebar masih tersegel di dalam jiwa asalnya, jadi tidak mungkin untuk menjadi miliknya. Itu juga tidak terlihat seperti jiwa asalnya telah dirampok. Sepertinya masalahnya adalah jiwa asalku. Wang Lin merencanakan jiwa asalnya untuk meninggalkan tubuhnya lagi, tetapi ekspresinya segera berubah. Jiwa asalku tidak bisa meninggalkan tubuhku. Alah. Wang Lin segera mundur beberapa langkah dan duduk dalam posisi lotus. Dia mencoba beberapa kali sebelum membuka matanya. Dia tidak bingung dan dia merenung dengan tenang. Itu masih penghalang yang menghalangi jiwa asalku untuk pergi. Mungkinkah ini harga setelah jiwa asal bermutasi? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Lupakan saja, jangan pikirkan sekarang. Mari kita lihat token ini. Mantra macam apa yang dimilikinya untuk mengembun dari kabut? Wang Lin menampar tas pegangannya, dan tanda ungu muncul di tangannya. Token ini benar-benar ungu, dan ada jejak cahaya keemasan di dalamnya. Itu tampak seperti sepotong emas ungu. Saat menyentuhnya, orang bisa merasakan bahwa itu bukanlah tekstur kayu atau emas. Alam semesta terlalu besar bagi seseorang untuk mengenali setiap materi. Wang Lin tidak terlalu fokus pada dari apa token itu dibuat dan dengan cermat melihat penampilannya. Ada beberapa runi yang rusak di permukaan token. Setelah beberapa saat ragu, Wang Lin memindainya dengan akal ilahi dan mengungkapkan ekspresi aneh. Penyimpanan. Ada ruang unik di dalam token. Meskipun ruang di dalamnya dipenuhi kabut ungu, itu memang perangkat penyimpanan. Hanya ada satu benda di dalamnya, dan itu adalah pedang. Itu bukanlah pedang surgawi, tapi salah satu pedang dari 12 pedang. Setelah memikirkannya, Wang Lin menyimpulkan bahwa pedang ini berasal dari murid pedang Dalou terakhir yang terperangkap di dalam kabut. Untuk beberapa alasan, ketika murid itu dikorbankan untuk token, pedang diserap oleh token. Dengan pikiran, pedang itu terbang dan menusuk ke tanah di samping Wang Lin. Setelah dengan hati-hati mencari ruang di dalam token itu, Wang Lin menarik akal ilahinya. Dia melihat token itu dan mulai merenungkan. Selain dari materi token ini, tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Jika saya tidak melihatnya terbentuk dari kabut secara langsung, akan sulit untuk membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang ingin dicuri oleh orang-orang seperti All Seer, Ling Tianhou, dan Blood Ancestor. Token ini adalah kunci untuk membuka gua. Hanya dengan 4 gua palsu terbuka, barulah pintu terakhir dibuka. Menurut Yao Shixue, All Seer dan rekan-rekannya tidak tahu bahwa ada gua palsu keempat, Ichadi, tapi leluhur darah tahu ini. Chen Long dan Grid tahu bahwa saya mendapatkan token itu. Namun, Chen Long tidak melihat semuanya. Jika aku jadi dia, aku akan berpikir bahwa keserakahan akan mengambilnya pada akhirnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menarik pandangannya. Melihat keluar dari celah kegelapan gelap gulita di luar, dia mengungkapkan ekspresi pahit. Biarpun aku mendapat token, apa gunanya kalau aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar? Tidak perlu mencoba untuk berteleportasi ketika orang yang licik seperti Grid tidak berteleportasi sekalipun. Saya hanya tidak tahu apakah saya bisa memasuki gua dari sini. Mata Wang Lin menyipit saat dia menyentuh tas pegangannya, dan sebuah kristal muncul di tangannya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menghela nafas dan tersenyum pahit. Saya tidak dapat mengaktifkannya. Dia merenung sedikit dan melihat sekeliling. Retakan ini tidak besar, lebarnya hanya beberapa meter. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas dengan satu tampilan. Tak lama kemudian, dia berdiri dan tiba di pintu masuk celah. Kekuatan hisap di luar tidak pernah berhenti. Setelah bergerak sedikit lebih maju, dia bisa merasakannya dengan jelas, dan bahkan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tersedot. Wang Lin mundur, matanya berkedip. Aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan monster nyamuk itu sekarang? Juga, apa hasil dari pertempuran antara senior Zhou Yi dan Grid? Namun, bahkan jika Zhou Yi menang, dia masih tidak tahu di mana aku berada. Lagi pula, bahkan Sense Divine pedangnya tidak bisa mencapai sini.
dia melihat ke dinding dan tubuhnya bergerak saat dia mencoba menggunakan mantra pelarian bumi. Namun, begitu tubuhnya menyentuh dinding, dia dihentikan. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mendarat di tanah dan menampar tas pegangannya. Dia mengeluarkan bendera jiwa, mengambil jiwa, melemparkannya ke dinding, dan mengamati dengan cermat. Jiwa itu melayang ke dinding seperti seutas asap, tetapi Wang Lin segera merasakan jeritan yang menyedihkan dari jiwa. Seolah-olah jiwa yang masuk ke dalam tercabik-cabik dan segera tersedot ke bawah oleh kekuatan hisap yang kuat. Tempat berbahaya. Kepahitan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia menghela nafas dan duduk di tanah dalam posisi lotus dengan ekspresi suram. Tak lama kemudian, dia menyentuh tas pegangannya dan 3 pedang, sebuah lengan yang terputus, dan tengkorak segera terbang keluar. 3 pedang itu berasal dari pedang 12, dan menambahkan 1 di dalam tanda itu, mereka adalah ular, kuda, ayam, dan anjing. Wang Lin saat ini memiliki 7 dari pedang 12 pedang. 3 formasi pedang juga terbang keluar dari tas Wang Lin dan jatuh di sampingnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 7 pedang segera terbang di sekelilingnya. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan energi asal. Energi asal membungkus 7 pedang. Ada untayan guntur ekstra di dalam energi asalnya. Setelah itu, menyentuh pedang, kilat bergerak ke seluruh pedang. 7 pedang itu juga dihubungkan oleh petir, membentuk formasi pedang misterius. 7 pedang dapat membentuk formasi pedang bintang 7. Juga, dengan guntur saya menghubungkan mereka, kekuatan formasi pedang akan meningkat 30%. Wang Lin dengan mengalihkan pandangannya. Dengan energi asalnya yang menyempurnakan pedang, dia tidak lagi harus memperhatikannya. Dia kemudian berbalik dan melihat lengan dan kepala yang terputus. Jiwa asal pemilik dan juga energi pedang Ling Tianhou disegel di dalamnya. Wang Lin sangat berpengalaman dalam memurnikan jiwa dan mengekstraksi energi pedang. 2 suap energi asal memungkinkan Wang Lin untuk mengekstrak energi pedang Ling Tianhou dan melahapnya. Biasanya, setelah melahap energi pedang Ling Tianhou, jiwa asalnya akan merasakan gelombang rasa sakit dan hanya akan berhenti setelah dia pulih sebentar. Namun, saat ini, setelah melahap 2 energi pedang berturut-turut, tidak hanya jiwa asalnya tidak merasakan ketidaknyamanan, itu juga benar-benar terasa sangat nyaman. Setelah memeriksa jiwa asalnya dan tidak menemukan ada yang salah, Wang Lin tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Apakah ini masih bisa dianggap sebagai jiwa asal? Dia sekali lagi menyentuh tasnya yang dipegang dan mengeluarkan lingkaran batasan. Bola kecil itu tumbuh setelah keluar, dan saat mendarat, tingginya sudah 5 kaki. Ada batasan yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip di bola. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan kemudian menunjuk bola itu. Bola pembatas mulai terbelah di tengah seolah-olah sekuntum bunga sedang mekar, menampakkan seorang pria tampan di dalamnya. Orang ini adalah Du Jian dari divisi merah. Matanya terpejam dan wajahnya pucat. Setelah pembatasan dicabut, dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Butuh waktu lama sebelum matanya yang kosong perlahan mendapatkan kembali warnanya. Namun, setelah memeriksa dirinya sendiri, dia segera menemukan bahwa jiwa asalnya telah disegel. Saat ini, dia pada dasarnya telah menjadi manusia. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Kakak senior Du, kamu bisa memberitahuku rahasia guru sekarang." Du Jian mengungkapkan ekspresi pahit. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Bahkan jika aku berbicara, aku khawatir akan sulit untuk menghindari kematian." Jim Mo Jie. Tatapan Wang Lin menyapu Du Jian. Sedikit kilat muncul di mata Wang Lin dan menembus mata Du Jian. Ini menyebabkan pikiran Du Jian menjadi terkejut. Dia menunjuk ke arah Wang Lin dan berseru, "Matamu, matamu." Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Kakak senior Du, kesabaran saya ada batasnya." Seolah-olah Du Jian tidak mendengar Wang Lin sama sekali, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia masih belum pulih dari tatapan Wang Lin. Du Jian telah bertemu dengan banyak pembudidaya dan bahkan melihat banyak pembudidaya yang kuat. Dia telah melihat pembudidaya yang matanya memiliki kilat di dalamnya. Namun, semua petir itu diciptakan oleh mantra. Meskipun itu masih kilat, itu tidak bisa dibandingkan dengan kilat di langit. Namun, pada saat itu, kilat dari mata Wang Lin membuatnya merasa seperti sedang berdiri di bawah langit yang luas dan menatap halilintar. Itu adalah perasaan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan kekuatan surga. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak lagi ingin berurusan dengan omong kosong ini, jadi dia meraih Du Jian dan menyeretnya ke arah pembukaan celah. Menjelang pembukaan, Du Jian menyadari kekuatan hisap yang sangat besar. Bahkan, dengan kultivasinya, dia merasa seperti jiwa asalnya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Dia mulai berseru karena teror. Berbicara, kalimat Wang Lin sederhana. Hanya ada satu kata. Ekspresi Du Jian menjadi lebih pucat, dan bayangan kematian menyelimuti tubuhnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meraih Du Jian dan menariknya ke arah celah sekali lagi.
Du Jian tiba-tiba merasakan hisapan dari luar meningkat 10 kali lipat. Pada saat ini, jiwa asalnya ditarik keluar dari tubuhnya dan meninggalkan tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras jiwa asalnya berjuang, itu masih perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Tubuh gemetar, Du Jian berteriak, "Saya akan berbicara, saya akan berbicara." Wang Lin menarik kembali tangan kanannya, melempar Du Jian ke samping dan dengan dingin menatapnya. Du Jian sedikit gemetar saat jiwa asalnya secara bertahap kembali ke tubuhnya. Matanya mengandung ketakutan saat dia berkata, "Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku." Wang Lin dengan tenang berkata, "Itu mungkin untuk tidak membunuhmu, karena aku memiliki kegunaan lain untukmu." Du Jian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan berkata, "Bersumpah atas dao Anda." Wang Lin mengerutkan kening saat dia dengan dingin menatap Du Jian. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan hendak melemparkannya ke arah celah yang terbuka. Tubuh Du Jian gemetar dan dia dengan cepat berkata, "Saya melihat guru melahap Sun Yun." Mata Wang Lin bersinar terang saat dia diam-diam menatap Du Jian. "Aku tidak melihatnya secara pribadi, tapi Goblin Gunung melihatnya. Setelah saya memasuki sekte nasib surgawi, saya mengembangkan teknik yang dapat menyerap energi spiritual dari binatang buas. Saya berada di pegunungan belakang ketika saya menemukan Goblin Gunung yang mendekati akhir hidupnya. Saat saya menyerap energi spiritualnya, saya mengekstrak beberapa ingatannya karena suatu alasan. Ada satu adegan dari ingatannya sejak dulu, dan saat itulah Master melahap Sun Yun." Wang Lin terkejut. Du Jian dengan cepat berkata, "Dalam ingatan, Sun Yun dan guru bertengkar hebat, tapi pada akhirnya guru menggunakan mantra yang melahap Sun Yun, lalu dia pergi." Ini adalah rahasia terbesarnya. Ketika dia melihat kenangan hari itu, dia benar-benar terkejut dan pada saat yang sama, ketakutan muncul di dalam hatinya. Inilah mengapa dia menghormati dan takut pada Al-Shir selama ini. Ini diam-diam terkubur jauh di dalam hatinya dan ini adalah pertama kalinya dia memberitahu siapapun. Wang Lin bertanya, "Seperti apa ekspresi guru saat itu?" "Ini, sepertinya ada penyesalan, seharusnya penyesalan." Du Jian dengan hati-hati mengingat sebelum ragu-ragu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia berkata, "Namun, ada sesuatu yang aneh tentang guru di dalam ingatan Goblin Gunung. Saya belum pernah melihat guru memakai abu-abu sebelumnya. Ya wah." Mata Wang Lin bersinar lebih terang saat dia menatap Du Jian dan berkata, "Kata demi kata, apakah kamu yakin dia mengenakan jubah abu-abu?" Du Jian mengangguk dan berkata, "Benar, itu jubah abu-abu."